Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan membahas tentang bab terakhir, bab 5 ini, yaitu persamaan garis lurus. Kalian tahu kan ya garis lurus itu seperti apa? Dan garis lurus itu adalah, kalau misalkan di matematika, di persamaan garis lurus, ini akan berhubungan dengan koordinat kartesius, yaitu fungsi juga ya, fungsi linier. Nah, garis lurus merupakan garis dengan kemiringan yang stagnan atau sama pada setiap ruasnya. Nah, di persamaan garis lurus ini, rumusnya itu ada dua. Ada eksplisit, ya. Ada eksplisit sama ada implisit. Kalau eksplisit, ada dua macam. Y sama dengan MX, dan Y sama dengan MX plus C. Ini eksplisit. Ini udah jelas ya, M. M di sini adalah gradien. Kalau X-nya adalah variabel dan C-nya adalah konstanta. Nah, kalau di implisit itu rumusnya kayak gini. X tambah BY tambah C sama dengan 0. Kalau implisit itu ada 0 ya, ada sama dengan 0-nya. Kayak misalkan contohnya, Y sama dengan 2X plus 1. Bisa dijadiin sama dengan 0. Pindah ruasin di 2X plus 1-nya atau si Y-nya. Jadi 2X min. Nah, berarti kalau Y yang min, berarti Y-nya yang pindah ruas ya. 2X min Y plus 1 sama dengan 0. Nah, ini bisa jadiin bentuk implisit. Dari sebelumnya bentuk eksplisit. Ya kan? Y sama dengan 2X plus 1. Ini masuk ke eksplisit juga nih. Nah, yang ini ya. Tapi dia juga bisa jadiin implisit. Dengan cara jadikan 0. Oke. Oke, selanjutnya. Di sini nih, jelas nih ya, kelihatan. Namanya persamaan garis lurus berarti berhubungan dengan bidang koordinat kartesius. Seperti ini. Nah, bidang koordinat kartesius pasti ada sumbu X dan sumbu Y kan? Ada sumbu X dan sumbu Y. X-nya ini ke samping, Y-nya ke atas. Kalau di sini kita bisa juga diganti dengan fx. Ya. Grafik fungsi fx sama dengan 2x plus 1 atau y sama dengan 2x plus 1. Nah, bisa fx atau juga bisa y. Oke. Ini adalah garis lurus dari sini. Dari sini ke atas. Nah, yang ini nih, ini adalah garis lurus ya. Maka bentuk y sama dengan 2x plus 1 adalah, atau disebut juga dengan persamaan garis lurus. Dari ini, ya, ini didapat. Ini jenisnya adalah eksplisit. Atau y sama dengan mx plus c. M, udah jelas gradien. Nah, berarti gradien di sininya adalah 2. 2. Oke, depannya X. Konstantanya adalah 1. Oke, lanjut. Gradien. Dari tadi kita ngomongin gradien ya, tapi nggak tahu apa itu artinya gradien tuh. Coba dilihat. Gradien adalah nilai kemiringan suatu garis. Nilai kemiringan suatu garis. Ada garis. Kalau miring berarti dia ada gradiennya. Dilambangkan dengan huruf M kecil. Gradien tuh ada yang nilainya positif, ada yang negatif. Kalau positif, dia arahnya ke kanan dan ke atas. Kalau yang negatif, arahnya ke kiri. Ingat, namanya negatif ya. Ke kiri dan ke bawah. Bayangin aja koordinat kartesius. Kalau ke kanan, kan positif kan. Terus juga kalau ke atas positif kan. Beda lagi kalau ceritanya kiri. Ke kiri negatif dan ke bawah itu negatif. Bisa dilihat di gambar di sini. Nih. Kalau yang
Ini kan yang nomor 1, dia kan ke atas ya. Nah, ke atas. Ini positif, bisa dilihat M lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti kan dimulai dari 1 atau enggak, ya paling sering munculnya itu 1 ya. 1, 2, 3 atau ada 2, berapa gitu kan. Itu kan positif kan. Coba lihat yang nomor 2 ini gambarnya. Dia bisa jadi ke bawah, dari atas ke bawah, ya kan? Atau bisa juga dia dari bawah ke kiri. Ini kan ke kiri kan? Dari bawah ke atas, tapi dia ke kiri. Gimana ya? Pokoknya ini adalah negatif. Kalau negatif itu M-nya tanda kurang dari 0. Jadi kan kalau kurang dari 0, minus 1, minus 2, minus 3, begitupun seterusnya, oke. Selanjutnya, nah ini cara menentukan gradien. Gradien tuh, tanpa kita kotret-kotret kayak gitu, itu udah tahu. Kalau kita tahu ini, keempat ini. Nah, kalau misalkan bentukannya AX plus B sama dengan C, gradiennya adalah min A plus B. A-nya yang mana? Yang ini A-nya. B-nya yang ini. Min, dia tetap. Misalkan kalau A-nya bentukan di sininya min. A, misalkan min 2X. Berarti di sininya tetap min. Di sininya ya min lagi. Di A ininya ya. Selanjutnya, kalau Y sama dengan AX plus C, gradiennya yang di depan. Atau ini tadi yang sebelumnya MX ya, MX plus C. Boleh. Asal, kalau bentukannya kayak gini, ini kan berarti eksplisit ya. Kalau bentukannya eksplisit, gradiennya yang di depan X. Itu aja. Ya, gradiennya yang di depan X. Misalkan di sini 3X plus 2. Ya, 3-nya berarti gradiennya. Oke. Yang nomor 3. Nah, kalau ada persamaan kayak gini, gradiennya adalah yang di sini. Nah, kalau di buku, ini rumusnya adalah, ininya adalah M. M atau P. Oke, jadi gradiennya yang di depan dalam kurung. Ya. Terus kalau yang keempat ini gradiennya Y min 2. Ini kan rumusnya kayak gini. Gradiennya adalah Y min Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Nih. Nah, kan kalau tadi mah nentuin gradien doang. Sedangkan intinya adalah kita mencari gimana sih persamaan garis lurusnya. Ada 2 cara di sini. Di buku, di modul juga ya. Di modul kalian tuh ada 2 cara. Caranya, yang pertama itu ketika yang diketahuinya adalah gradien. Yang pertama ketika diketahuinya gradien dan 1 titik. Oke. Maka rumusnya adalah ini. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Yang kedua, kalau ketahuinya adalah 2 titik. Udah, 2 titik doang yang diketahuinya. Pakai rumus yang ini. Oke. Nah, ini kita langsung ke contoh ya. Contoh yang pertama, ditanyakan persamaan garis yang melalui titik 8,7 dan 12,13. Di sini titiknya ada 2.
ya kan? Titik satunya 8,7, duanya 12,13. Berarti pakai cara yang ini. Karena titiknya ada 2, kita jabarin dulu nih apa yang diketahuinya. Diketahui 8,7. Ya 8-nya berarti X1. Yang 8 berarti X1. Yang 7 berarti Y1. Oke. Titik yang kedua, 12. 12-nya X2, 13-nya Y2. Oke, udah. Dari sini udah jelas nih, ada 2 titik doang. Ada X1, Y1, X2, Y2. Makanya rumusnya berarti yang di samping nih. Nah, pakai rumusnya yaitu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X min X1 per X2 kurang X1. Kiri, belah kiri Y, belah kiri Y, ya, belah kanan X, itu W. Kiri Y, sebelah kanan X. Oke, udah nih masukin. Y1-nya berapa? 7 kan? Y1-nya 7. X1-nya 8. Masukin lagi Y2-nya. Y1-nya masukin. X2-nya masukin. X1-nya masukin. Udah kalian jumlahin nih. Y min 7, Y min 7 lagi ya kan. X min 8, X min 8 lagi. 13 kurangi 7, 6. Ya kan? 12 kurangi 8, 4. Nah, cara yang ini kan udah selesai nih yang ini ya. Udah selesai. Bisa jadi seperti ini, caranya adalah dikali silang. Set. Set. 4. 4 dikali Y min 7. Sama dengan 6 dikali X min 8. Ya kan? Setelah itu, ini kan ada di luar kurung, ada di dalam kurung. Air mancur. 4 kali Y, 4Y. 4 kali Y, 4Y. 4 kali 7, min 7. Berapa tuh? Min 28. 6 kali X, 6X. 6 kali min 8, min 48. Ya kan? Setelah itu, kalian satukan dibikin 0. Salah satu ruas nih. Mau di kanan, mau di kiri, dari sama dengan. Mau di sebelah kanan, mau di sebelah kiri. Jadi 0. Salah satunya. Di sini, di sebelah kanan yang jadi 0. Berarti, yang sebelah kanan pindahin ke sebelah kiri. Ini deh. 4Y kan? Min 6X. Min 28. Plus 48. Sama dengan 0. Gitu kan? Ya. Ini kita ke samping. Min 4Y tetap. Min 6X. Yang ini. Nah, plus 20 didapatnya adalah dari min 28 plus 48. Jadinya sisanya uang kamu 20. Sebenarnya kalau udah dari sini aja, ini udah selesai. Itu udah selesai. Jawabannya. Ya, nih 4Y min 6X plus 20 sama dengan 0.
Kalau ditanyanya Y-nya berapa? Jabarin lagi sama kamu. Pindahin lagi yang X-nya ke sebelah kanan. Tadinya min kan 6-nya. 6X-nya min. Pindah jadi plus. 20-nya plus, pindah jadi min. 4-nya mah tetap. Nah, si 4-nya dibagi, dipindahin ke si 6 angko, ke yang 20 angko. Ini tuh udah dibagi ya. Min 20 dibagi 4 itu adalah min 5. Oke. Udah. 6 bagi 4 ini diperkecil. Karena masing-masingnya dibagi 2. Jadinya min 3/2 X min 5. Selanjutnya, tentukan persamaan garis yang sejajar. Nah, kalau ini mah ada garis 1 sama titik 1. Pakainya, kan titik cuma 1, ya udah berarti cuma X1 sama Y1. Nah, ini harusnya Y1. Oke. Garisnya 4X plus 3. Titiknya 4,2 kalau dihituin X1, Y1. Nah, di sini kenapa kita tahu ada M? Kan kalau yang ini bentuknya eksplisit kan? Eksplisit. M-nya di mana? Nah, ini. M-nya eksplisit kan? Nah, ini eksplisit. Jelas M-nya di depan X. Berarti M-nya adalah 4. Karena di depan X adalah 4. Garis nih, ada garis Y. Sama dengan 4X plus 3. Gradiennya yang di depan X. Intinya persamaan garis yang sejajar. Oke, karena titik cuma 1, cuma ada X1, Y1, rumusnya kayak gini. Oke, masukin Y1-nya 2, M-nya 4, X mah tetep, X1-nya 4. Air mancurin nih. Y min 2 sama dengan 4X, karena didapat dari 4 kali X. Min 16 didapat dari 4 kali negatif 4. Jadi negatif 16. Nah, pindahin. Biar jadi Y sama dengan. Min 2-nya pindahin ke sebelah kanan, jadi plus 2. Y sama dengan 4X min 16 tambah 2. Berarti kan sisanya adalah Y sama dengan 4X min 14. Atau ya, seperti ini. Oke. Lanjut. Nomor 3. Persamaan garis yang melalui titik R dan gradien. Nah, ada satu titik, ada satu gradien. Sama nggak kayak tadi? Lihat. Gradien. Kalau yang ini, garisnya yang ketahui. Sama titiknya. Satu titik. Tapi dari garis, kita tahu gradien kan? Kalau yang nomor 3 ini, satu titik sama gradien. Gradiennya udah ada. Sama-sama. Berarti pakainya rumusnya yang X1-nya min 3, Y1 min 2. Pokoknya yang ada Y1, X1 cukup. Karena dia cuma satu titik dan ada gradien. Makanya pakai rumus yang ini. Y1-nya ada, M-nya ada, karena udah di soal, X1-nya udah ada. Masukin Y1-nya adalah min 2. Min di luar yang rumus ini
Ya, tetap. Terus M-nya adalah 2. X satunya min 3. Nah, Y min. Y dikurangi min 2. Min ketemu min jadi plus. Ya kan? Min ketemu min jadi plus. Jadi Y plus 2 tambah sama dengan 2 dalam kurung X plus 3. Nah, di air mancurin. Air mancurin. 2X tambah 2 kali 3, 6. Ini kita bikin sama dengan 0. Kita bikin sebelah kiri. Biar si X-nya tetap plus. X-nya tetap plus. X-nya tetap plus. Berarti yang pindah ruas adalah yang Y plus 2. Y pindah ruas jadi min Y. Plus 6 dari atas. Minus 2. Karena sebelumnya plus 2 pindah ruas jadi minus 2. Nah udah, tinggal dijumlahin deh. 2X min Y plus 4. 4 dari mana? Dari 6 kurang 2. Jadi ini hasilnya. Atau mau dibalik nolnya sebelah kanan? Boleh. Ya. Nomor 4. Sekarang nomor 4. Persamaan garis yang melalui titik P dan gradien 1/2 adalah. Ini sama kayak tadi, 1 titik sama gradien. Bedanya kalau gradien ininya adalah 1/2. Kalau tadi mah ya udah 2 gitu. Kalau ini mah 1/2. Bedanya itu doang. Yang mungkin lebih pusing. Cuman kita kerjain bareng-bareng ya, kita jelasin. X satunya min 1 dari sini. Y satunya 2 dari sini. Ya kan? M-nya atau gradiennya. Gradiennya 1/2. Gradiennya 1/2 atau M 1/2. Ada 1 titik, ada gradien. Ada 1 titik, berarti Y1, X1, atau dan gradien, berarti pakainya yang ini. Oke. Y satunya 2 kan? 2. M-nya 1/2. X tetap, Y tetap. Minus atau kurangi. X satunya negatif 1. Oke. Dan nih. Nah, yang dalam kurung berhubung minus ketemu minus jadi plus. Nah kan? Yang bawahnya Y min 2. Sama dengan 1/2X. Karena dia di. Nah. Siapa ini tuh? Air mancur. 1/2 kali X, 1/2X. 1/2 kali 1, 1/2. Kita bikin 0 salah satunya. Sebelah kiri doang ya. Kita bikin 0 ya. Biar X-nya tetap plus. X-nya kan ini plus ya. Nah, ini tetap plus X-nya. Yang minus, Y. Karena dia awalnya plus, pindah jadi minus. Y. Minus 2-nya kemanain? Ini di sini jadi plus 2. 1/2 dari atas. Nah, sekarang jumlahin nih. 0 sama dengan 1/2X min Y tambah. Nah, ini kenapa bisa jadi gini? Yang ini. Coba kalian lihat deh. 4 bagi 2. 2 kan? Loh. Biar bawahnya tetap sama. 2 bawahnya. Ini juga 2 bawahnya. Jumlahin aja. 0 sama dengan 1/2X. Dari atas ya nulis, kita ulang. Minus Y ditambah. Nah, 1 tambah 4, 5.
bawahnya 2. Udah. Cuman kan kalau kayak gini, jarang-jarangnya kita lihat di pilihan ganda misalkan. Kita dikalikan 2. Kenapa? Karena biar pembagian di bawah ini yang 2 ini, nih, yang 2 di bawah ini, biar hilang. Caranya, kan ini dikali 2. 1 kali 2, 1 kali 2, 2 kan? Dibagi 2, hasilnya adalah 1 X. Hasilnya adalah 1 X. Minus Y, ini di depannya tuh ada angka 1 nih. Minus 1Y dikali 2, minus 2Y. 5 dikali 2, 10. 5 dikali 2, 10 dibagi 2, 5. Jadi jawabannya adalah X min 2Y plus 5. X min 2Y plus 5 sama dengan 0. Oke, apa lagi? Kita lihat nomor 5. Persamaan garis lurus yang melalui titik 2, min 6 dan dijajar dengan garis Y sama dengan 3X plus 4. Satu titik nih, dan ada garis nih. Otomatis dari garis ini kita bisa tahu gradien kan? Gradiennya, karena ini adalah eksplisit. Ini adalah eksplisit Y sama dengan MX plus Y. Jadi gradiennya adalah yang di depan X, yaitu 3. Di M-nya 3. X1-nya dari 2, dari sini. Nih. Y1-nya minus 6, dari sini, dari titik. Ada X1, Y1, ada M. Kayak rumus yang ini. Y1 minus 6. Gradiennya 3. Y sama X tetap minus. X1-nya 2. Karena minus ketemu minus, jadi plus. Ya kan? Nah, yang ini, dia air mancurin. Set. 3 kali X, 3X. 3 kali negatif 2. Jadi negatif 6. Kita bikin jadi Y sama dengan. Berarti plus 6-nya pindah dong. Sini kan. Plus pindah jadi min. Y sama dengan 3X dari atas. Minus 6 dari atas. Minus 6-nya lagi dari pindahan sebelah kiri ke kanan. Tadinya plus 6. Jadinya min 6. Oke. Jumlahin deh. Y sama dengan 3X min 12. Hutang sama hutang. Hutang lagi tambah besar. Minus 6. Kurangi 6. Minus 12. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3X min 12. Oke. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyain, boleh nanti di kolom komentar ya. Atau boleh mau chat pribadi ke Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa dipahami dengan benar ya. Kalau misalkan ada yang belum pahami, sampai misalkan aku belum paham, ditontonnya jangan cuma sekali, berkali-kali. Misalkan di nomor 2 aku belum paham, coba deh nomor 2-nya lagi diulang lagi ya. Atau yang lainnya misalkan di tempat di slide yang lain ada yang belum paham, coba ulangi dulu ya. Gitu, oke. Mungkin sampai sini berarti ya materi yang di modul juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thanks for watching. Bye-bye.